Halo semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai salah satu basic communication skill ya, kemampuan dasar komunikasi yang penting sekali namun biasanya tidak disadari atau tidak dianggap penting oleh banyak orang. Orang hanya menganggap bahwa kepentingan yang utama dalam berkomunikasi adalah berbicara, padahal mendengar adalah kompetensi utama, salah satu kompetensi utama ya. Nah, effective listening seperti yang tadi sudah saya sampaikan adalah satu kemampuan yang akan menentukan sampai tingkatan sejauh mana sih perilaku kita itu dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Dengan bisa menjadi pendengar yang efektif, kita menunjukkan kita punya kompetensi dan bisa menjalin hubungan yang lebih jauh, lebih dalam, lebih baik dengan orang lain dibandingkan jika kita hanya bisa berbicara. Jadi harus bisa saling melengkapi dua kemampuan tersebut ya. Nah, apa sih bedanya listening ya dengan hearing? Kalau misalnya listening itu sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan menyimak mungkin ya. Nah, kalau hearing atau mendengarkan saja itu proses penangkapan stimulus berupa suara oleh telinga kita, indera. Tapi kalau listening itu sudah melibatkan interpretasi, pemahaman, dan kemampuan kita mencerna apa sebenarnya yang disampaikan oleh orang lain ya. Ini kalau hearing ya, proses penerimaan. Nah, kalau listening, penerimaan dan pengolahan rangsangan ya dari stimuli yang bersifat aural gitu. Jadi ada pengolahan. Oke, berikutnya apa sih tujuan orang mendengarkan, tujuan listening itu? Ternyata ada banyak ya. Ada listening to enjoy atau untuk hiburan ya. Listening to learn, untuk belajar. Ada ya listening to evaluate. Kita mendengarkan orang untuk memberikan masukan-masukan ya. Yang berikutnya adalah listening to empathize ya, mendengarkan untuk mengempati, dan juga listening to help, mendengar untuk membantu orang lain. Wah, ini penting sekali. Termasuk dalam konsultasi komunikasi, kita listeningnya listening to learn, listening to evaluate, and listening to help ya. Apa saja tahapan listening? Yang pertama adalah receiving atau mendengarkan yang tadi ya, dari stimulus ke indera telinga. Lalu berikutnya adalah understanding. Kata-kata yang diucapkan itu apa maknanya? Apa maksudnya? Apa ini intinya gitu. Nah, itu understanding. Setelah kita understanding, kemudian remembering. Kalau kita nggak paham itu akan sangat sulit remembering. Tapi kalau kita sudah paham, itu akan lebih mudah. Remembering adalah mengingat dan kemudian menyimpannya di dalam otak kita. Gunanya remembering ini kalau suatu saat kita perlu berpikir, menggali kembali, itu lebih mudah kalau tertanam. Yang berikutnya adalah evaluating atau menilai, dan responding atau merespon orang lain. Jadi kalau kita bisa memahami, mengingat, dan menentukan baik buruk dan lain sebagainya, mengevaluasi, menilai, maka kita bisa memberikan respon yang baik yang sesuai pada orang lain. Nah, mendengarkan itu ternyata sebuah seni loh ya, bukan hanya sebuah kegiatan indera kita. Seni mendengarkan. Menjadi pendengar yang baik itu bagaikan sebuah hadiah untuk orang lain. Coba Anda kalau berbicara, kalau orang lain mendengarkan, tentu Anda sangat bahagia, bukan? Dibandingkan kalau kita berbicara terus orang lain juga ikut berbicara atau memotong. Jadi kalau kita posisikan posisi kita sebagai pendengar, ayo kita mendengar orang lain ya. Nah, mendengarkan itu juga butuh seni untuk fokus dan atensi atau memfokuskan perhatian kita pada satu hal. Kan di sekitar kita itu ada banyak suara, ada banyak ide-ide berkelebatan dalam otak kita. Maka ketika mendengarkan kita harus bisa memilah. Ini yang harus saya dengarkan adalah orang yang sedang berbicara di depan saya, dan kita menyingkirkan hal-hal yang lain. Nah, dalam mendengarkan kita juga memainkan peran dan keterampilan bagaimana sih kita menunggu waktu yang tepat untuk mengutarakan pemikiran kita. Jadi tidak asal ketika orang berbicara kita potong, kita cut, tidak, kita bermain ya. Bermain atau mempunyai seni, kapan kita harus masuk, kapan kita harus mendengarkan. Nah, begitu ya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Jadi ada hambatan dalam listening. Yang pertama, hambatan yang sering dialami oleh
orang itu adalah fokus pada diri sendiri. Kita kadang fokusnya pada kepentingan diri kita sendiri. Kita tidak memperhatikan perasaan orang lain. Kita mestinya put ourselves in their shoes ya. Jadi memposisikan kalau kita ada di posisi mereka tuh inginnya didengar seperti apa gitu ya. Yang berikutnya, noise yang bersifat emosional. Kadang kita kalau melihat orang yang berbicara, aduh, kalau saya ini sebenarnya nggak suka sama dia nih. Nah, itu yang bersifat emosional ya. Yang berikutnya, kita mengunderestimate pembicara. Ini jangan sampai, apalagi nanti kita kalau posisinya sebagai konsultan, maka klien itu bukan ada di bawah kita. Posisinya adalah mitra sejajar. Maka yang kita wawancarai dari pihak klien, apakah itu pimpinan, apakah itu manajer, atau bahkan pekerja staf biasa pun, itu tidak boleh kita underestimate. Karena apa yang mereka sampaikan itu adalah hal penting yang harus kita cerna, yang harus kita pahami untuk bisa benar-benar mengetahui permasalahan mereka nih apa, sehingga bisa memberikan solusi terbaik ya. Lalu yang berikutnya adalah kecepatan bicara versus kecepatan berpikir. Kadang kita pembicaraan orang mungkin lebih cepat dibandingkan kemampuan kita dalam mencerna. Nah, itu juga agak harus diatasi. Mungkin kitanya harus lebih cepat berpikir gitu ya. Nah, sebaliknya kalau kita bicara dengan orang, kita juga harus memperhatikan kira-kira apa yang saya bicarakan ini apakah sudah cocok untuk didengarkan dan kemudian dicerna oleh orang. Yang berikutnya adalah informasi yang overload. Kita punya banyak informasi hari itu sehingga tidak bisa memilah gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah noise yang bersifat eksternal, suara mobil, suara orang lalu lalang, dan lain-lain ya. Main HP juga itu noise yang bersifat eksternal. Nah, ini dimensi efektivitas listening. Yang pertama ada empathic and objective listening, ada non-judgmental and critical listening, ada surface and depth listening, dan ada active and inactive listening. Mari kita lihat apa sih yang dimaksud dengan masing-masing ini. Yang pertama ada empathic and objective listening. Nah, ini kalau empathic itu kita menempatkan diri kita dari sudut pandang pembicara ya. Kalau objektif itu adalah kita mendengarkan apa adanya sesuai dengan yang dia sampaikan, letterless, kata per kata. Tapi kalau kita empati, kita tahu dia posisinya seperti apa, kondisinya saat itu seperti apa, dan kita berusaha memahami kalau kita ada di dalam posisi dia seperti apa. Yang berikutnya, terapkan komunikasi dua arah, pahami pikiran dan perasaan dengan baik. Nah, ini empatik ya, jadi kita memahami, oh kenapa bisa demikian dari sudut pandang mereka. Nah, hindari, kalau objektif listening sebenarnya tidak apa-apa saudara-saudara, karena kita mendengarkan sesuai dengan apa yang disampaikan, meskipun tidak melihat ke dalam diri pembicaranya. Yang harus dihindari itu adalah offensive listening, jadi kita menyerang orang, loh kamu kok bisa merasa begitu, nah ya, padahal mungkin setiap orang itu berbeda-beda. Nah, usahakan untuk objektif dalam mendengarkan, baik teman ataupun musuh ya, kalau kita ada musuh. Tapi ingat ya, klien itu bukan musuh ya. Jadi empathic and objektif ini sebenarnya tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Tapi kalau empathic itu kita berusaha memahami orang itu seperti apa sudut pandangnya ya. Lalu berikutnya ada non-judgmental and critical listening ya. Kalau non-judgmental sebenarnya mirip dengan objektif. Jadi kita mendengarkan apa yang disampaikan orang. Tapi kalau critical listening kita mendengarkan untuk kemudian memberikan masukan. Ya, gitu. Tapi critical listening ini tidak selalu negatif. Kadang kita mendengarkan tapi untuk melihat kekurangan dia untuk memberi masukan, itu juga bisa. Yang harus dihindarin yang nomor 2 sebenarnya, critical tapi kita punya prasangka. Nah, itu prasangkanya kita kenali dalam diri kita, supaya ketika nanti kita memberikan masukan itu bukan karena prasangka kita, namun benar-benar kita ingin memberikan masukan yang berharga. Ada juga surface and depth listening. Kalau surface itu benar-benar hanya fokus kepada pesannya saja. Nah, kalau depth itu kita mendengarkan isinya ya, tapi juga hubungan pesannya seperti apa, memahaminya. Jadi kita tidak mengabaikan makna-makna di dalam itu selain kata-kata harfiahnya ya, kata per kata, tapi sebenarnya maksud dia itu apa. Ada active and inactive listening. Kalau aktif itu kita mendengarkan sambil memahami,
Kalau inaktif tuh mendengarkan tapi mungkin posisinya seperti trans ya, tubuh kita ada di sini tapi pikiran kita ada di tempat lain. Nah, gitu. Active listening itu gunanya untuk memastikan secara akurat seberapa tinggi kita mengerti isi pesan yang disampaikan. Yang kedua, kita menandakan apakah setuju atau tidak dengan komentar yang kita buat. Yang ketiga, respon kita dapat memberi kesan yang efektif ke lawan bicara kita sehingga mereka dapat merasakan empati kita. Jadi kalau kita aktif mendengarnya, orang juga bisa tahu. Berikutnya adalah gaya dalam mendengarkan. Ada yang people centered listening style. Nah, ini kalau people centered itu kita sangat memperhatikan siapa orang yang berbicaranya. Gitu. Dan kita mencoba berkompromi, memahami orang tersebut, memahami apa yang disukai orang tersebut. Benar-benar kita memperhatikan orang yang kita dengar ini supaya membantu dia dalam memahami apa yang dia sampaikan gitu ya. Yang berikutnya adalah action center listening style. Nah, kalau gaya ini sangat memperhatikan sebenarnya apa sih yang dibicarakan ini. Yuk ringkas, terus pengennya apa sih gitu ya, action center. Jangan lama-lama, jangan berbelit-belit, ayo kita langsung. Nah, gitu action center ya. Ada content center listening style. Nah, kalau ini fokus pada fakta dan detail-detail pesan ya. Sangat akurat biasanya dalam mendengarkan orang. Sehingga biasanya kalau lagi orang bicara mungkin bisa bertanya, tadi yang dimaksud dengan ini apa ya? Jadi hal-hal kecil pun bisa tertangkap kalau orang yang content center listening style. Ada time center listening style. Kalau ini tuh benar-benar gaya mendengarkannya adalah berdasarkan waktu. Kadang orangnya nggak punya banyak waktu, tapi nggak selalu berarti negatif, tapi dia mengalokasikan waktu-waktu tertentu untuk mendengarkan orang ya. Oke, yang berikutnya adalah tips menjadi pendengar yang baik. Tatap mata yang berbicara ya, orang yang berbicara dengan kita. Jangan menghindari atau melihat kemana-mana. Jangan juga melihat HP, gadget dan lain-lain. Dan gunakan seni bertanya. Nah, ini sudah kita bahas pada materi interview, interviewing skill, boleh dilihat lagi. Yang berikutnya, jangan memotong pembicaraan kecuali misalnya diizinkan oleh pembicara. Nanti kalau ada yang mau tanyakan saat saya berbicara, tanya aja langsung ya. Nah, itu boleh ya. Jangan mengalihkan pembicaraan, kendalikan emosi kita dan buka telinga lebar-lebar. Sekian materi untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.